Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah, sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespim. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tashih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafik itu. Angkal Yahudu alan Nasoro dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Lalu turunlah ayat ini. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap Harokah Istishhadiyah fatwanya Ustadz Abdus Somad, saya protes. Ustadz Abdus Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdus Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Pak. Jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa.
perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik, saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik. Dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu. Atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdus Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdus Somad. Saya juga sering protes Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda. Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini. Wahabi juga berbeda. Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini, kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran. Talking to the Enemy. Mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik. Perpecahan dalam agama juga karena politik. Makanya kemudian kalau politisasi agama ini terus kita tidak bisa tangani. Bukan hanya agama yang terpecah belah Pak. Enklav-enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019 orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen.
Banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak. 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Coba. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman. Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan. Politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini, tapi menurut saya inilah yang berbahaya. Bahaya sekali. Saya sering menyuarakan ini di media sosial, Pak. Tolong kalau memang punya kesempatan follow Instagram saya, @islah_bahrawi, Twitter saya juga. Saya paling getol menyuarakan ini karena saya menganggap ini berbahaya buat semua agama dan berbahaya buat peradaban manusia. Karena dari persoalan politisasi agama lah kemudian lahir tafsir-tafsir yang berbeda, yang kemudian juga melahirkan berbagai penghakiman-penghakiman. Orang kemudian lalai dalam kemanusiaan. Saya kira begitu ya, Pak.